Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian, at-tullab wa talibah? Asa annakum bi khair. Anak-anakku, santri dan santriwati yang Ustadz harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada mapel bahasa Arab, yang mana di pertemuan yang lalu kita telah sampai pada halaman 23 dan 24 dalam buku bahasa Arab yang kita pelajari. Diharapkan para santri dan santriwati at-talib wa talibah untuk membuka buku pelajarannya, halaman 23 dan 24 yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Dan kita ingat beberapa soal yang harus dikerjakan di rumah, dan seperti biasanya untuk PR. Nah, untuk PR-nya seperti biasa, seperti di pertemuan yang lalu, diharapkan untuk dikerjakan, kemudian difotokan dan dikirim ke nomor pribadi Ustadz agar Ustadz koreksi dan agar kita masukkan ke dalam nilai tugas harian. Dan pelajaran kita dalam bahasa Arab dari halaman pertama sampai halaman sekarang, halaman 24, 23 dan 24, kurang lebih ya, di halaman pertama kita telah membaca dan mempelajari dan juga kita telah minta untuk dihafal, yaitu totalnya 19 kosakata. 19 kosakata. Ya, dan di halaman 23 dan 24 kita menambah kosakata kita sebanyak 15 kosakata. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 kurang lebih. Jadi 19 ditambah 15. Ya. Kosakata yang telah kita pelajari dan kita harapkan untuk dihafal. Oleh karena itu, tugas untuk minggu depan adalah menghafal 19 kosakata pertama, yaitu di halaman 3, 4, 5, dan 6. Halaman 3, 4, 5, dan 6, yang jumlahnya kurang lebih ada 19 kosakata. Itu untuk diketahui, minggu depan kita harapkan sudah dihafal. Dan minggu depan insya Allah mudah-mudahan kita sudah bisa bertatap wajah kembali, insya Allah. Ya, insya Allah. Oleh karena itu dipersiapkan dari sekarang untuk minggu depannya, pertemuan kita kembali di hari Kamis minggu depannya. Diharapkan semua abnai wa banati, ya, anak-anakku at-talib wa talibah, santriwati dan santriwan, untuk sudah menghafal 19 kosakata tersebut. Ya, yaitu di halaman yang pertama. Halaman 3, 4, 5, 6. Ya, jumlahnya semua ada kurang lebih 19 kosakata yang semua berkaitan tentang anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Itu penting dihafal. Kenapa? Sebagaimana yang telah Ustaz sampaikan, bahwasanya bahasa Arab ini bukan hanya mengucapkan, bukan hanya ya berbicara, bukan hanya muhadatsah, tetapi juga diperlukan untuk
menghafal, karena tidak mungkin kita berbicara atau tidak mungkin kita bisa menulis bahasa Arab tersebut kecuali dengan kita dahului dengan dihafal, ya, dengan dihafal. Ini yang perlu diketahui sebelum ya Ustadz menyampaikan hal yang lain dalam pelajaran kita. Dan insya Allah semua mudah, karena semua berkaitan tentang anggota tubuh yang mudah kita lihat, ya, rambut, kepala, mata, gigi, mulut, telinga, semua yang ada di tubuh kita, yang setiap hari ada bersama kita, yang sebagaimana Ustaz sudah sampaikan bahwasanya tidak ada mungkin seseorang yang melepaskan anggota tubuhnya, ya, tidak ada. Semua pasti akan membawa seluruh anggota tubuhnya baik kemanapun, karena bersamanya, ya, tidak ada orang mau pergi kemudian dia lepas tangannya dulu dia simpan, tidak ada, selalu untuk bersamanya tangannya, kakinya, dan seluruhnya. Jadi insya Allah lebih mudah untuk dihafalkan, karena ya kata-kata tersebut ada pada bersama kita di tubuh kita. Kemudian insya Allah karena ya ujian tengah semester jatuh pada tanggal 5 Oktober, yang artinya sebentar lagi, yaitu kurang lebih 1 bulan lagi, maka karena pelajaran kita sudah lumayan banyak, maka pada hari ini kita ingin mengadakan ulangan harian, ya, bukan ujian, ulangan, ya, untuk mengulang kembali pelajaran tentunya, dan untuk memasukkan nilai ulangan, ya, karena nanti ada sebelum nilai ujian dimasukkan, maka akan dimasukkan nilai ulangan harian, ya, seperti setiap kita belajar, kadang kita bertanya di kelas, itu juga termasuk daripada nilai yang akan diambil. Tetapi untuk pertemuan kali ini kita ingin juga mengambil nilai ulangan yang berbentuk tulisan, Maka ya anak-anakku sekalian yang kami muliakan, tolong diambil buku tulisnya dan juga alat tulis baik pensil maupun pena, karena Ustaz akan mengimlakan, mendiktekan soal, dan kalian tulis di kertas, ya, kemudian dijawab, dan diharapkan semuanya jujur, karena ya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan kita belajar adalah untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan salah satu daripada pelajaran yang sudah kita pelajari dalam pendidikan agama Islam adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan anak-anakku sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami cintai, untuk menjawab soal yang akan Ustadz berikan dengan jawaban dari diri sendiri, ya, dari apa yang telah kita pelajari. Jangan ada yang curang ataupun mencontek. Maka ambil ya pena dan juga buku tulis, kemudian tulis soal pertama. Tulis soal pertama. Soal pertama, sebutkan sebutkan 5 syarat. Ya, sebutkan 5 syarat bolehnya kita menggunakan kata hadhihi. Sebutkan 5 syarat bolehnya kita menggunakan kata hadhihi. Ini sudah kita pelajari, ya, kapan syarat-syarat tertentu baru kita boleh menggunakan hadhihi, dan kapan ya tidak terpenuhi 5 syarat tersebut baru kita boleh menggunakan hadza. Itu pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, tugasnya soal nomor 1, sebutkan 5 syarat itu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 syarat yang kita sudah pelajari.
yang di situ ya apabila ada salah satu dari 5 syarat, maka kita boleh menggunakan kata hadhihi. Kata hadhihi. Kemudian soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, untuk bertanya di dalam bahasa Arab, maka boleh ditambahkan salah satu dari dua huruf. Ya, sudah kita pelajari ya, ada 2 huruf yang apabila kita ingin bertanya dalam bahasa Arab, maka kita boleh menambahkan salah satu dari 2 huruf tersebut. Ya, contohnya seperti hadza. Itu kan hadza. Nah, apa yang kita tambahkan sebelum hadza itu? 2 huruf. Nah, sebutkan 2 huruf tersebut. Ya, sebutkan 2 huruf tersebut. Apa yang kita tambah sebelum hadza atau hadhihi? Apabila kita ingin bertanya, maka kita boleh menambahkan 2 huruf, salah satu dari 2 huruf. Nah, apakah kedua huruf itu? Sebutkan. Sebutkan. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Tulis bahasa Arab. Tulis bahasa Arab dari setiap kata berikut ini. Tulis bahasa Arab dari setiap kata berikut ini. Nah, tulis di bawah 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena ada 10 kata yang Ustadz inginkan dari kalian semua untuk menulis bahasa Arabnya. Tulis bahasa Arab dari setiap kata berikut ini. Nomor 1. Tulis nomor 1. Alis mata. Nomor 1, alis mata. Nomor 2, bibir. Nomor 2, bibir. Nomor 3, bulu mata. Nomor 3, bulu mata. Nomor 4, ya. Nomor 4, lidah. Nomor 4, lidah. Nomor 5, leher. Nomor 5, leher. Nomor 6, kepala. Nomor 6, kepala. Nomor 7, gigi. Nomor 7, gigi. Nomor 8, dahi. Nomor 8, dahi. Nomor 9, tangan. Nomor 9, tangan. Nomor 10,
Nomor 10 mulut. Nomor 10 mulut. Ya. Seperti yang Ustaz sudah sampaikan, kita dalam menjawab soal-soal ini diminta adalah kejujuran. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat. Oleh karena itu diharapkan kepada at-talib wa talibah untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya, soal-soal yang telah Ustaz sampaikan dengan jujur dari apa yang telah kita pelajari. Jangan ada yang mencontek, jangan ada yang melihat buku. Karena itu semua adalah soal-soal yang sudah kita pelajari dan juga kosakata yang sudah seharusnya kita hafal karena sudah Ustaz sampaikan di pertemuan yang lalu untuk dihafal. Ya, itu adalah kosakata yang kita pelajari di halaman-halaman pertama 3, 4, dan 5. Dan itu kosakata yang berkaitan tentang anggota tubuh yang gampang, yang seharusnya kita mudah untuk menghafalnya. Ya, jadi 3 soal, tapi jawabannya ya lumayan banyak. Soal pertama adalah 5 syarat, boleh menggunakan hadhihi. Soal kedua tadi kita katakan 2 huruf apa yang saja yang ditambahkan ya untuk bertanya dalam bahasa Arab. Kemudian soal ketiga tadi ada 10 kosakata yang kalian tulis bahasa Arabnya. Yang kalian tulis bahasa Arabnya. Jadi soalnya nggak banyak ya, cuma 3. 1, 2, dan 3. Ya, insyaallah mudah. Karena nggak banyak. Itu apa kita banyak-banyak soal, ya, merepotkan, bikin pusing, kan 3 aja cukup. Jawab 1, jawab 2, jawab 3, selesai, alhamdulillah. Tapi diingat ya para talib wa talibah, ittaqullah, kita bertakwa kepada Allah haitsuma kuntum, dimanapun kita berada. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, kita tahu Allah Maha kuasa, ya, sehingga kita jangan berbohong, jangan tidak jujur, karena sesungguhnya yang kita pelajari ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahasa Arab, kalamullah, Al-Qur'anil Karim diturunkan dengan bahasa Arab. Maka jawablah pula dengan kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja mungkin untuk pelajaran bahasa Arab ya. Dan ini dikerjakan setelah nanti kita selesai pendidikan agama Islam. Jadi ya, untuk bahasa Arab hari ini tidak ada pelajaran tambahan baru karena berhubung sebentar lagi kita akan ada ujian tengah semester tanggal 5 Oktober insyaallah taala. Oleh karena itu Ustadz butuh kita ulangan, yaitu murojaah kembali pelajaran yang sudah kita pelajari, sekaligus untuk mengambil nilai ulangan harian. Nah, jadi untuk pelajaran bahasa Arab itu saja mungkin ya tentang soal tadi 1, 2, dan 3, dan itu nanti dijawabnya. Ditulis dulu bagi siapa yang hadir live ya, ditulis saja dulu, atau yang nanti ketika video ini telah selesai boleh dirangkum kembali, ditulis kembali soalnya dan baru dijawab. Ya, dan ingat, jawablah dengan kejujuran. Sekali lagi, ya, jawablah dengan kejujuran, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur, dan Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang berdusta, orang-orang yang kadzab, orang-orang yang bohong. Maka jujurlah, karena jujur itu ya akan menunjukkan kepada kebaikan. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata Nabi, kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada dalam surga Allah. Ya, berbeda dengan kadzib, bohong, dusta. Innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Sesungguhnya dusta itu mengarah kepada keburukan, dan keburukan akan mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita bertakwa dan jujur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala.